Kucing berbulu hitam seringkali dikaitkan dengan hal mistis sejak zaman Babilonia kuno, karena itu tak ada yang memeliharanya. Ada sebagian orang yang menganggap apabila ada satwa tersebut di sekitar daerah sekitar mereka berarti ada hantu sedang menampakkan diri. Di Jerman, apabila ada seekor kucing berbulu hitam melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Di Normandia, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Lalu bagaimana hukum memelihara kucing berbulu hitam ini menurut Islam? Islam adalah sangat menjunjung tinggi kebenaran. Sumber kebenaran agama Islam hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam juga sangat mengharamkan suatu perkataan tanpa ada dasar ilmu yang benar, bahkan itu hanya dari animo-animo yang dibawa nenek moyang pada zaman dahulu. Menurut Islam, kucing hitam pun tak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran adalah Rabbmu dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Berpikir yang menyimpang dan membenarkan perkataan tanpa ada dasar ilmu adalah bentuk percaya pada hufarat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat, alam, manusia dan lainnya yang diungkapkan secara gaib. Sedangkan hufarat adalah suatu keyakinan yang tidak ada landasannya atau disebut dengan tahayul. Dengan mitos atau hufarat termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercayai kucing hitam sebagai pembawa sial yang tidak dilandasi dengan bukti dalil atau ayat pembuktiannya. Dalam peradaban Islam sendiri, kucing adalah teman sejati dari Rasulullah. Nabi Muhammad memberinya nama Mueza. Kucing kesayangan Rasulullah tersebut selalu menemani dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada suatu cerita, ketika Nabi ingin mengambil jubah, ternyata Mueza sedang tidur di atas jubahnya. Nabi pun memotong belahan lengan jubah yang tengah ditiduri Mueza. Saat Mueza bangun, ia merunduk sujud dan Nabi pun mengelus badan mungil kucing sebanyak 3 kali. Dalam kisah lain, Nabi juga selalu membiarkan Mueza ditaruh di atas paha Nabi saat menerima tamu. Bahkan Nabi juga berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing seperti keluarga sendiri. Hukuman bagi siapapun yang menyakiti hewan tersebut juga sangat berat. Selain itu, banyak pula penghormatan tokoh Islam pada seekor kucing, di antaranya. Di abad ke-13, rupa kucing dijadikan ukiran cincin oleh khalifah, dipakai di porselen, patung hingga mata uang saat itu. Dalam dunia sastra pun, penyair banyak yang menciptakan syair tentang kucing peliharaan yang menjaga buku mereka dari serangan tikus dan serangga. Dalam buku Cats of Cairo di dinasti Mamluk, Baibar al-Zahir, seorang sultan yang menjadi garis depan perang salib membuat taman-taman khusus kucing dengan persediaan makanan di dalamnya. Dan pada saat ini, dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, kita dapat menjumpai kucing yang berkeliaran di area masjid tua dengan berbagai jenis makanan kucing yang memang sengaja disediakan oleh penduduk setempat. Meskipun, kita tidak mengetahui secara pasti kucing peliharaan baginda Nabi Muhammad apakah berwarna hitam atau bukan, namun kucing hitam tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita perlakukan dengan baik. Seperti tujuan penciptaan manusia, yakni untuk melakukan kebajikan, Allah menciptakan kucing hitam tentu juga memiliki tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran, tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Oleh karena itu, hukum memelihara kucing hitam adalah diperbolehkan, sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Silahkan ikutin terus channel ini dengan mengklik subscribe, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.